Aturan ruang pada lensa cembung. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan ruang pada lensa positif. Apa itu lensa positif? Ya, tepat sekali. Lensa positif adalah lensa cembung. Jadi aturan ini akan membantu kita lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal berkaitan dengan lensa positif atau lensa cembung apabila yang ditanyakan adalah sifat bayangan yang terbentuk. Oke, kita mulai saja ya. Jadi ini sketsa untuk lensa cembung. Kemudian di sini ada F itu adalah fokus, R adalah jari-jari. Kemudian ini juga fokus dan ini juga jari-jari. Lalu apa bedanya? Ya, untuk yang di belakang ini adalah fokus dan jari-jari aktif ya. Sehingga saya simbolkan F1, R1. Kemudian yang ini, bagian ini adalah yang fokus pasif. Saya simbolkan F2 dan R2. Fokus pasif dan jari-jari pasif itu letaknya di depan lensa, di mana nanti benda itu berada ya. Sedangkan fokus aktif dan jari-jari aktif itu ada di belakang lensa, di mana nanti di belakang lensa ini salah satu tempat bayangan berada. Oke anak-anak, langsung saja ya. Apabila ini adalah pusat lensa, maka daerah antara O dan F di depan lensa itu kita namakan dengan ruang 1. Saya tuliskan dengan 1 Latin ya. Kemudian daerah antara fokus dan jari-jari itu adalah ruang 2. Lalu selebihnya dari jari-jari adalah ruang 3. Oke, anak-anak perlu mengingat lagi ya bahwa jari-jari itu adalah 2 kalinya fokus. Jadi apabila panjang fokusnya 10 maka jari-jarinya 20. Panjang fokusnya 15 maka jari-jarinya 30 dan seterusnya. Oke, lalu daerah ini adalah daerah belakang lensa ya. Di mana daerah belakang lensa ini adalah salah satu tempat bayangan berada. Untuk daerah di belakang lensa ini saya misalkan menggunakan huruf Romawi ya anak-anak. Oke, jadi sama seperti tadi ya. Antara pusat lensa dengan fokus kita misalkan sebagai ruang 1. Antara fokus dan jari-jari ya kita misalkan sebagai, bukan misalkan ya, kita tetapkan sebagai ruang 2. Sedangkan selebihnya dari jari-jari adalah ruang 3, seperti ini. Ini adalah tempat nanti bayangan-bayangan berada ya anak-anak. Lalu di manakah ruang 4 untuk bayangan? Ruang 4 untuk bayangan itu ada di depan lensa ya, di sini ya. Ya. Jadi semua area di depan lensa itu adalah ruang 4. Lalu langsung masuk ya kepada pembahasan sifat bayangannya. Semua bayangan apabila ada di belakang lensa pasti selalu nyata anak-anak. Jadi semua bayangan, sekali lagi saya ulangi, di belakang lensa itu pasti selalu nyata. Lalu semua bayangan yang berada di depan lensa itu pasti maya. Ya. Oke, dan kalau nyata itu pasti temannya terbalik ya anak-anak ya. Kalau nyata itu pasti berteman dengan terbalik. Lalu kalau maya pasti berteman dengan tegak. Luna maya berjalan tegak, tidak pernah koprol ya. Ya. Sehingga kalau kalian nanti mendapatkan ada bayangan di ruang 2, pasti sifat bayangannya adalah nyata terbalik. Kalau kalian mendapatkan bayangan di ruang 3, pasti juga sama. Sifatnya adalah nyata dan terbalik. Kalau kalian mendapatkan bayangan di ruang 4, depan lensa berarti ya, pasti maya dan tegak, itu pasti. Lalu bagaimana aturan untuk menentukan diperbesar atau diperkecil? Oke, kita simak berikut ini penjelasannya. Oke, aturan main yang berlaku pada lensa cembung
itu sama dengan yang berlaku pada cermin cekung. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Ya. Ruang benda tambah ruang bayangan sama dengan 5. Ya. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau dalam gambar pertama tadi bisa diwakili huruf Latin tambah huruf Romawi harus sama dengan 5. Ya. Kalau kita kembali ke gambar tadi ya, saya buat sketsanya di sini. Ya. Seperti ini kan? Ya, tadi seperti ini ya. Fokus jari-jari. Kemudian fokus jari-jari seperti ini, ya kan? Ruang 1 Latin tadi kan? Ruang 2 Latin, ruang 3 Latin. Yang di sini tadi Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Lalu di sini adalah Romawi 4 untuk bayangannya kan, dimana tadi di sini adalah depan lensa, sedangkan di sini tadi adalah belakang lensa. Jadi aturannya ruang benda nanti diwakili oleh Latin ini ya, ditambah ruang bayangan huruf Romawi ini harus selalu sama dengan 5. Seperti itu aturannya. Misalkan kita punya benda ya, ada benda. Benda itu berada di ruang 1. Ya. Maka di manakah letak bayangannya? 1 supaya jadi 5, maka dia harus ditambah berapa? Ya, tepat sekali. Dia harus ditambah dengan 4. Sehingga bayangannya yang dibentuk ada di ruang 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Seperti itu. Oke, kita coba yang lainnya. Misalkan ada benda. Benda itu ada di ruang 2. Ya. Berarti supaya jadi 5, maka harus tambah berapa? 3. Tepat sekali. Sehingga bayangan yang dibentuk apabila benda di ruang 2 harus bayangannya di ruang 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu maksudnya ya. Oke, sekarang coba kita uraikan ya. Tadi kalau bayangan di ruang 4, masih ingat yang tadi ya? Itu pasti selalu bagaimana? Ya, tepat sekali. Maya. Kalau maya pasti ya tegak. Ini ya. Lalu kita beralih ke sini ya. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Tadi kalau bayangan di ruang 3 bagaimana? Pasti selalu? Iya, tepat sekali. Nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Pintar, Masya Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan diperbesar atau diperkecilnya? Gampang sekali. Kita kembalikan ke sini ya. Benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Dari 1 ke 4. Makin besar atau makin kecil? Ya, makin besar. Sehingga kalau ada bayangan di ruang 4, maka sifatnya maya, tegak, diperbesar. Oke, lalu kita ke sini coba ya. Benda awalnya di ruang 2. Bayangannya di ruang 3. Dari 2 menjadi 3. Makin besar. Ya, tepat sekali ya. Sehingga kalau ada bayangan di ruang 3, maka nyata terbalik diperbesar. Gampang sekali bukan? Oke, perhatikan aplikasi aturan tadi pada soal berikut ini ya.
ada sebuah benda berada 20 cm di depan lensa cembung yang memiliki fokus 5 cm. Tentukan sifat bayangan yang terbentuk. Oke, tanpa menghitung kita bisa menentukan sifat bayangan dari soal berikut ini ya. Yang pertama, kita tuliskan dulu letak bendanya. S ya, kalau kita belajar pada lensa cembung, letak benda itu sebetulnya S. S-nya 20 cm. Lalu fokusnya 5. F berarti ya. F-nya sama dengan 5. Oke anak-anak, kalau fokusnya 5, berapa jari-jarinya? Ya, tepat sekali. Jari-jarinya berarti adalah 10 cm. Karena jari-jari itu 2 kali fokus. Sekarang coba kita gambar ya di sini ya. Oke, 1, 2, fokus jari-jari. Ruang 1, ruang 2, ruang 3 ya. Fokusnya tadi berapa? 5. Jari-jarinya berapa? 10. Bendanya letaknya di mana? 20 cm di depan lensa, berarti di sana ya, masih di sana ya. Iya, di sini ya bendanya ya. Jadi di sini bendanya. Oke, ini segini 20 cm. Berarti bendanya berada di ruang berapa ini? Ya, berada di ruang 3 ya. Karena dia lebih dari jari-jari. Oke ya. 3 Latin maaf ya. Ya. Lalu kita gunakan aturan yang kita dapatkan tadi ya. Ruang benda. Oke, ditambah ruang bayangan harus selalu sama dengan 5. Oke, sekarang bendanya kita dapatkan berada di ruang 3. Maka di mana bayangannya? Tepat sekali. Supaya jadi 5, bayangannya harus di ruang 2 ya. 2 Romawi ya. Iya, seperti ini. Ya. Oke, ruang 2 itu kan di belakang lensa. Semua bayangan di belakang lensa pasti nyata dan terbalik ya. Kalau nyata pasti terbalik. Dari 3 menjadi 2. 3 ke 2 berarti diperkecil ya. Sehingga kita dapatkan soal ini tanpa menghitung. Bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, diperkecil. Ya, soal berikutnya. Sebuah benda terletak 15 cm di depan lensa cembung. Oke. Jika jari-jari lensa 20 cm, bagaimana sifat bayangan yang terbentuk? Oke, sekarang kita cepat saja ya. Kita mencoba untuk tanpa bantuan gambar. Kita tuliskan dulu S-nya adalah 15. S-nya adalah 15 cm. Lalu jari-jarinya 20 cm. Oke nak, kalau jari-jarinya 20 cm, berapa fokusnya? Ya, tepat sekali. Fokusnya adalah 10 cm. Berarti kalau fokusnya 10, jari-jarinya 20, letak bendanya 15, maka di manakah ruang bendanya? Iya, 15 itu antara 10 dan 20, sehingga kita dapatkan benda itu ada di ruang 2 ya, antara F dan R ya, antara F dan R ya. Lalu supaya jadi 5, maka bayangan di mana? Iya, bagus, cepat ya sekarang ya. Bayangan yang terbentuk otomatis ada di ruang 3. Oke, ruang 3 tadi ada di belakang lensa. Semua yang di belakang lensa itu pasti nyata dan terbalik
Iya. Lalu bagaimana diperbesar atau diperkecilnya? Dari 2 menjadi 3 ya. 2 ke 3 berarti ya diperbesar. Ya. Mudah sekali bukan? Jadi inilah aturan yang membantu kita menentukan sifat bayangan tanpa menghitung. Oke, gampang sekali bukan? Untuk rumusannya dan perhitungan matematis pada lensa cembung, anak-anak bisa melihatnya pada video lain di channel ini. Selamat belajar dan terima kasih.